Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanisya Fitri, kembali lagi di podcast Arasyid Media, Seni Berdedikasi. Kali ini kami kedatangan tamu, ananda kami Rizky Ardiansyah Siregar, yaitu salah satu alumni dari Pondok Pesantren Arasyid yang telah lulus di Universitas Al-Ahqaf Yaman. Kami akan bertanya-tanya, akan berbincang seputar pengalaman beliau, bagaimana bisa lulus di Universitas Al-Ahqaf Yaman, dan kebetulan beliau ini juga pernah ikut lomba hadis tingkat nasional dan mendapatkan juara harapan 1, gitu ya. Assalamualaikum Rizky. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat saja. Jadi ini sekarang proses persiapan mau berangkat ke Yaman ya? Betul saya, betul. Iya, udah lulus. Dinyatakan lulus itu bulan berapa? Pengumumannya saja tanggal 27 Juli kemarin. Tanggal 27 Juni. Ya. Berangkat Juli ya. Ya. Berangkat ke Yamannya tanggal insyaallah 4 Oktober. 4 Oktober. Itu langsung ke Yaman atau ada langsung ke Yaman saja? Langsung ke Yaman. Iya. Jadi sebelum itu ada persiapan misalnya di Jakarta ada saya. Jadi seluruh yang lulus ke Universitas Al-Ahqaf kumpulnya itu saja di Jakarta, lalu diberangkatkan dari Jakarta ke Yaman pada tanggal 4 Oktober. Jadi seluruh yang lulus di seluruh Indonesia tanggal 4 tersebut wajib harus ada di Jakarta gitu. Oh gitu, berarti itu harus ke Jakarta dulu baru nanti bareng-bareng berangkat ke Al-Ahqaf Yaman. Betul. Oh begitu. Jadi untuk proses nanti sebelum ke proses ini kita mau ngebahas dulu nih terkait jurusan yang didaftarkan di sana atau jurusan yang udah lulus nih di sana itu jurusan apa? Alhamdulillah saya saja jurusan syariah. Jurusan syariah. Ada prodinya nggak? Ada program pendidikannya nggak? Jadi itu saya udah belum tahu ya. Belum tahu pokoknya. Jadi ada 3 jurusan nih saja. Yang pertama jurusan hadis, yang kedua jurusan ilmu Al-Quran, yang ketiga sama jurusan syariah. Jadi saya saja alhamdulillah ngambil syariah. Oh, jadi ngambil syariah. Itu ya. Kita balik ke Rizky yang pernah lulus, yang pernah dapat harapan 1 lomba hadis ya? Betul saya, betul. Itu tahun berapa nak? Pada tahun 2021 saya. 2021 betul. Lomba hadis itu tingkat nasional alhamdulillah. Harapan 1. Ya, alhamdulillah. Kemudian ketika kuliah mengambil jurusan syariah. Iya saja. Kenapa nggak hadis lagi biar linear gitu? Saya tahu saja bahwasanya ilmu fikih saya kurang saja. Jadi saya lebih baik memperdalam ilmu fikih dulu. Kalau ada lain waktu insyaallah S2-nya insyaallah ngambil hadis ya. Magisternya ya gitu. Ya, insyaallah bukan ya. Stuck sampai di S1 aja, pasti ada mimpi lagi untuk sampai ke S2-nya ya gitu. Saya penasaran nih tentang sistem perlombaan kemarin waktu di Ternate ya, tingkat nasionalnya tahun 2021. Itu kan perlombaannya seluruh Indonesia ya. Betul. Kategori berapa hadis Rizky? 100 hadis dengan sanad. Dengan sanad, bukan betul. matannya aja ya, betul, dengan sanadnya ya. 100 hadis. Itu boleh diceritain nggak pengalamannya dari awal keberangkatan, seleksinya, terus tiba keluar dengan juara harapan 1 se-Indonesia itu boleh diceritain nggak gimana? Alhamdulillah awalnya saya ikut lomba hadis ini tingkat kecamatan saja. Iya. Jadi setelah saya mengikuti lomba tingkat kecamatan, alhamdulillah saya menang di tingkat kecamatan, lanjut ke tingkat kabupaten. Pas di tingkat kabupaten saja, alhamdulillah saya menang lagi saja, alhamdulillah. Terus lanjut ke tingkat provinsi saja. Jadi tingkat provinsi mulailah
kayak mana sih ya, mulai takut lah gitu kan saya, kayak mana sih tingkat provinsi itu saya. Sebelumnya belum pernah ya? Sebelumnya belum pernah, saya kaget gitu saya, kok bisa ke sana gitu saya. Memang itu pertolongan Allah lah gitu kan saya. Jadi alhamdulillah saya berangkat ke tingkat provinsi. Pas di tingkat provinsi saja babak penyisian. Pas di babak penyisian alhamdulillah saya lolos ke babak final. Jadi ada kira-kira 20 lebih lah saja tingkat provinsi yang mengirim dari beberapa kabupaten. Pas di babak penyisian saya masuk final itu sudah diambil tiga orang saya finalnya. Lalu pada saat itu pas di final saya main, alhamdulillah lancar gitu kan saja. Pas saya tengok lawan-lawan saya saja agak macet lah gitu kan saya pun nggak nyangka, ya Allah kok bisa gini gitu saja kan. Dari dalam hati saya kayaknya saya ini yang berangkat nasional saja. Udah punya feeling gitu ya. Iya saja. Jadi ya Allah kayak mana gitu saja. Aduh, saya yang tanpa itu saja. Kayaknya kayak mana saja kayak kok bisa gitu ya, kok bisa gitu saja. Iya. Allah gitu iya ya. saja. Jadi saingan terberat kemarin waktu tingkat provinsi itu kira-kira dari kabupaten mana? Kabupaten itu ya Padang Lawas itu ya. Oh, Padang Lawas ya. Dari mana tuh? Pesantren mana kalau? Pesantren apa namanya saya? Sempat kenalan nggak? Lupa saya saja untuk pesantren apa saya. Dari Padang Lawas. Pokoknya dari Padang Lawas lah, Kabupaten Jago-jago Padang Lawas. ya Iya insyaallah. Iya alhamdulillah. Juara duanya dari mana? Juara duanya dari Langkat kayaknya saya. Pas di tingkat provinsi saya. Juara duanya dari Padang Lawas. Juara tiganya itu dari Langkat saja. Oh, berarti juara 1 dari kita ya, Labuan Batu Alhamdulillah Selatan. saja. Duanya dari Padang Lawas Utara, ketiganya dari Langkat gitu. Iya. Jadi terus nih udah lulus nih kan di provinsi, menang masuk final, kemudian keluar dari juara 1 tingkat provinsi Sumatera Utara gitu ya. Gitu Rizky Ardiansyah Siregar, alhamdulillah. Terus selanjutnya itu untuk tingkat nasional pengalamannya pasti beda lagi kan? Pasti lebih menegangkan lagi nih sepertinya, itu gimana? Ya gimana sih? Mulai dari berangkatnya. Itu pertama kali pesawat kah? Baru alhamdulillah pernah juga lah saya. Pernah juga. Ya alhamdulillah. Jadi waktu udah lulus tingkat provinsi saja, jadi ada program TC latihan lah saja selama 50 hari. Jadi seminggu dia saja. Jarak 1 minggu, tapi selama 50 hari lah pokoknya saja. Jadi setelah latihan 50 hari langsung diberangkatkan ke itu saya, ke Maluku saya. Maluku, Ternate lah Maluku saya. Pas di sana saja, jadi saya mainnya paling terakhir lah saja. Orang dari provinsi lain dulu main, baru saya saja. Jadi disitulah saya mulai tengok orang main saja, jadi agak kayak mana ini saya menang nggak gitu saya kan. Situ khawatir saya saja kayak mana nanti pas main saya. Padahal setelah itu untuk ada pelatih saja di sport kayak mana caranya, udah kata pelatih saya kan, saya udah jangan pikirkan Ki, yang penting kita itu main dulu, yang penting soal hasil nanti kita pikirkan, yang penting main aja dulu kata saya. Jadi saya termotivasi dari guru saya saja. Boleh disebutkan gurunya siapa? Perlu tahu juga ya kan? Profesor itu saya, dosen di UIN. Profesor Nawir, ya itu ya. Profesor Nawir, alhamdulillah saja. Beliau yang ngasih itu motivasi. Alhamdulillah pas main saja, alhamdulillah lancar yang saya kan. Cuman yang lain pun pada lancar juga saja. Jadi beda sedikit gitu saya. Atau di Pasoha saya kurang tahu juga saya, atau di kurang lancar atau kayak mana. Tapi terjawab gitu saya. Alhamdulillah. Jadi setelah pengumuman saja saya dapat harapan 1, jadi alhamdulillah saja. Berarti harapan 1 itu juara 4 ya? Betul saya. Betul. Itu udah luar biasa loh, juara 4 untuk se-Indonesia itu bukan main-main. Gini, karena mereka itu udah diseleksi ketat juga di provinsinya masing-masing kan. Melalui kayak tingkat kecamatan, kabupaten, sama yang kayak Rizky alamin kan, yang Rizky lewatin prosesnya gitu. Dari kecamatan berjuang keluar dari juara 1 ke kabupaten, bukan yang instan langsung diutus gitu ya kan. Pasti mereka juga mau mengirimkan orang-orang terbaik. Dan dari antara yang terbaik
terbaik itu dipilih lagi yang paling baik lagi. Betul, ya kan? Dan Rizky termasuk di nomor 4 itu udah luar biasa loh, alhamdulillah loh. Lawan-lawan saya pun masya Allah saya lancar-lancar semua kan saya. Nah itu. Masya Allah. Jadi lulus, kelulusan Rizky di Al-Ahqaf Yaman itu ada nggak kaitannya dengan pengalaman yang Rizky dapat waktu lomba hadis gitu? Misalnya karena sertifikat dari lomba hadis nih, jadi Rizky itu dipermudah atau ada penilaian lebih dari orang-orang yang seleksi itu gitu? Jadi waktu tes itu saya nggak ditanya saya apakah kamu pernah lomba, apakah kamu punya sertifikat, nggak saja. Jadi pas kalau testing ke Yaman dia saja lebih diutamakan itu kitab kuningnya saja, baca kitab kuning dan memahami ilmu fikih dia saja. Fikihnya. Nah itu ya. Kemudian ada nggak diminta sertifikat prestasi? Nggak ada saya, nggak ada. Ya? Nggak ada saya. Oh berarti memang ini pure karena memang pengetahuan, karena dites, bukan saya. Karena ada sertifikat betul gitu. Saya, betul. Karena kan kalau misalnya di sekolah-sekolah umum juga, kayak kita mau masuk universitas nih, itu sertifikat prestasi kita semasa SMA, semasa kita sekolah menengah atas, itu dikumpulkan bisa menjadi penilaian lebih dari universitas untuk menerima kita gitu. Apalagi kalau misalnya jalur undangan atau SNMPTN gitu. Yes, tapi kalau ini memang pure dites ya. Betul saya, betul. Sorofnya ya. Mulai dari itulah saya. Awalnya kan itu saja pendaftaran. Jadi pas pendaftaran bayarnya itu uang pendaftaran saja 1 juta. Nah, setelah itu saya bayar 1 juta. Jadi diumumkan lah dari seluruh Indonesia saja kan. Jadi dibuat jadwal saja. Daerah Jawa di Jakarta. Kalau daerah Sumatera, baik Sumatera Barat, Aceh apa semua di Medan saja. Kemudian pas itu saya di Medan kan, saya orang Medan kan, saya otomatis saya ujiannya di Medan. Jadi pas di Medan itu saya ujian yang pertama itu metode ujiannya saja. Metode ujiannya yang pertama itu ujian tulis. Ujian tulis yaitu tentang fikih, nahwu dan shorof. Setelah ujian tulis saja 1,5 jam waktunya, lanjut dengan percakapan bahasa Arab. Itu namanya baik itu nanya siapa nama, tinggal di mana dan lain-lain lah saja, tapi dengan bahasa Arab saja. Itu masih tulis atau udah ngomong? Udah selesai saya, udah selesai ujian tulis semua. Iya. Selanjutnya percakapan langsung. Tes lisan. Iya betul saya, tes lisannya pula kan saja. Iya. Lanjut tes lisan, setelah tes lisan lanjut baca kitab saya. Baca kitab setingkatan dengan Fathul Qorib, kitab Fathul Qorib. Ya, nanti kita pas dites buka halaman segini, terus kita baca, kita artikan, kita jelaskan, baru tanya nanti saja ini ikrobnya apa, ikrob dan sorof lah saja, nahu dan sorofnya. Makanya saya bilang tadi saja yang perlu itu nahu dan sorofnya lah saja, kitab kuningnya. Itu yang harus perlu dipelajari lagi ya. Tapi memang benar-benar sertifikat nasional itu tidak dipertanyakan sama sekali ya? Tidak saya. Tapi itu bisa menjadi bekal ya untuk kemudian nanti kuliah ya kan, itu jadi bekal tuh misalnya. Kayak ada keperluan nanti yang mengharuskan menghafal hadis dan segala macam, itu kan memang udah jadi ada bekal lah, punya pegangan 100 hadis sanad dan matannya itu secara lengkap gitu kan. Jadi saya mau balik ke masalah hadis dulu nih Ki. Metode menghafal hadis yang Rizky pakai itu gimana gitu kan? Kalau misalnya Al-Quran kan ada macam-macam metodenya, ada metode menggunakan 2 tangan yaitu metode yadain gitu kan. Tapi kalau misalnya di hadis sendiri itu metodenya apa gitu yang Rizky pakai untuk bisa menghafal hadis? Apalagi saya kan 100 hadis dengan sanad. Iya. Jadi lebih susah saya. Lebih susah matan itu saja itu yang perkataan Nabi Muhammad. Jadi kalau sanadnya itu saja dari contoh dari Nabi Muhammad ke sini sampai sekarang lah saja. Itu namanya sanad. Satu-satu gitu saja, satu hadis ya, itu ya susah kali ngapal sanadnya saja. Saat menghabiskan misalnya satu hadis itu kan macam-macam tuh, ada berapa berapa baris ya. Misalnya ada 5-6 baris atau sama matanya kadang mau sampai 10 baris ya gitu kan. Itu menghafalnya, 1 hadis itu berapa lama biasanya?
Tergantung sih saya kadang kadang sampai 15 menit lah saya lancar. 15 menit lancar? Iya itu ya. Saya pikir tadi 15 hari lancar gitu. Pokoknya 15 menit sudah lancar ya? Itu saya baru satu hadis. Kadang saya cepat lupa dia saja. Karena sanadnya itu saja. Tapi memang kalau misalnya hafalan itu kan kuncinya di pengulangan kan? Jadi kita harus menghafal hadis itu, udah hafal satu, jangan lupa murojaahnya saja. Itu terutama. Murojaah yang paling utama saja. Walaupun nanti kita udah hafalan banyak, murojaahnya kurang, jadi percuma saja. Lebih baik hafal dikit demi sedikit, tapi murojaahnya tetap lancar saja. Walaupun dikit demi sedikit, tapi kan yang bawahnya tetap lancar gitu saja. Oh gitu. Jadi kalau misalnya inti atau kuncinya itu dalam menghafal hadis dan Al-Quran kurang lebih sama lah, itu harus murojaah ya. Iya, harus diperkuat ya. Sudah dihafal habis, sudah hafal dia, terus ada murojaahnya, diulang lagi kan. Makanya ada istilah hafal kaji itu karena diulang gitu ya Ki. Kalau nggak diulang ya bakalan sama aja sebenarnya gitu betul, ya. Ya oke. Jadi Rizky ini kan udah terbilang lulus di luar negeri gitu kan. Ya alhamdulillah. Ya alhamdulillahnya kan. Orang tua gimana Ki? Orang tua responnya atau kayak pendukungannya itu gimana dari orang tua? Ke orang tua sih saja kalau memang lebih baik sekolah di luar aja lah kalau memang ada kata saya. Ya kalau kedua orang tua ya biasa-biasa saja. Ya mau sekolah gitu saja. Tapi ayah kalau selagi ada jalur luar negeri, udah itu aja coba kata ya. Lebih baik ya. Mendukung saya. Alhamdulillah mendukung saya. Mau kemana pun saya alhamdulillah mendukung orang tua saya. Iya. Apalagi ke luar negeri kan saya. Iya. Ayah selalu mendukung itu ya kedua orang tua. Kemanapun gitu ya. Itu ngambil pengalaman juga kan, karena nggak semua orang punya kesempatan loh Ki untuk bisa kuliah di luar negeri loh gitu kan. Kalau misalnya saya boleh tahu untuk biaya sendiri itu gimana Ki? Per tahunnya atau per bulan gitu, mulai dari asrama, makan, biaya kuliah itu gimana? Kalau bayarannya saja ada itunya nggak? Ada brosur atau sejenis itunya nggak? Ada saja. Ada ya. Jadi pas dikatakan lulus nih saja ya. Jadi bayarnya itu saja $4.000. Jadi dirupiahkan sekitar 60 jutaan lah saja. Iya. Jadi itu bayar itu udah sama keberangkatan, sama uang makan selama 1 tahun, uang tinggal selama 1 tahun saja. Jadi kita nggak mikirkan tahun pertama. Jadi kita mikirkan tahun kedua yang kayak mana saja. Baru seterusnya nanti biaya pulang saya. Ada pulang per berapa tahun Ki? Jadi biaya pulang ini yang $4.000 ini saja, yang 60 juta lebih ini udah sekalian sama uang pulang. Balik ke sini kita nanti sebagai simpanan lah ke universitasnya saja. Jadi baru itu saya tentang visa apa semua itu panitia yang ngurus saya. Itu dari duit yang $4.000 itu, uang yang $4.000 itu semuanya ya, visa, terus tiket keberangkatan dan nanti ada tiket kepulangan betul juga. Saya betul. Udah sekalian itu sama yang $4.000 saja. Oh, udah sekalian sama-sama. Itu biaya untuk selama berapa tahun atau sekali berangkat ini aja Ki? Ada biaya semesternya lagi nggak? Per semesternya nggak ada saja. Jadi kuliahnya sana gratis gitu, kayak gratis saja. Cuman yang cuman dibayar itu uang tinggal uang tinggal sendiri sama uang makan lah saja. Jadi sana itu tinggalnya di asrama saja. Uang makannya itu per bulan, per semester atau per tahun Ki? Bisa bayar per semester. Jadi kalau per tahunnya saja uang makan kalau dirupiahkan saja dirupiahkan 7.200.000 selama 1 tahun. Selama 1 tahun 7.200.000. Betul saya. Itu uang makan ya saya. Iya, uang makannya ya. Kalau misalnya uang asramanya udah nggak lagi ya? Uang asrama $50 lah saya, sekitar 750 itu saya. Jadi tinggal itu aja kita yang mikirkan saja. Bisa bayar per tahun, bisa bayar per bulan. Bisa bayar per tahun atau per bulan. Betul saya. Jadi uang kebutuhan kita sehari-hari, uang kitab, uang
uang jajan kita lah di sana kan saja. Jadi kita sendiri yang mikirkan kayak Kita gimana. dan lain-lain kita juga ya. Betul saya kita. Oke, berarti untuk keberangkatan aja nih yang lumayan banyak ya, sekitar 60 jutaan Betul, ya. saya, betul. Tapi kalau setelah di sana 1 tahun itu sekitar 7.200.000, Betul, sama saya. uang asrama itu sekitar 750.000 Betul, lah saya, untuk tempat betul. tinggalnya. Itu per tahun 750.000. Per tahun saja. Oh, lebih murah ya dibanding di Indonesia ya. Ya, saya. Ya, tapi itu kan tinggalnya sama orang-orang yang sekolah di sana juga kan? Betul saya. Oh, Yang jadi kayak dormitory, kayak asrama juga. betul saya. Sama kawan-kawan yang di Indonesia lah saja, dari Indonesia. Juga. Oh iya, kayak gitu. Jadi berangkatnya tadi tanggal 4 Oktober ya? Iya saja. Tanggal 4 Oktober. Tapi ini semua biaya itu ditanggung oleh pondok kan? Iya saja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beasiswa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya dapat beasiswa dari Pondok Pesantren Ar-Rasyid saja. Saya bersyukurlah saja karena udah ada yang membiayakan saja. Orang tua kalau misalnya untuk biaya pendidikan, orang tua pasti keluar uang pasti ya Pasti kan. Tapi saja. kalau misalnya untuk biaya pendidikan ini terbilang enggak ya. Iya saja. Itu pure dari pondok pesantren ya. Alhamdulillah saja. Kecuali uang-uang misalnya uang tambahan, uang saku dan lain-lain ya pasti orang tua ya pasti keluar uangnya pasti. Pasti ya saja, kan? walaupun dikit kan saja. Iya. Cuman kalau misalnya untuk biaya pendidikan, untuk biaya kitab dan lain-lain, tempat tinggal itu dari pondok pesantren ya. Iya gitu. saja. Oke. Jadi luar biasa ya, udah lulus di Yaman Putra Labusel gitu. Jadi dari waktu kemarin itu juga kan kami sempat ngupload tuh tentang menangnya Rizky di Ternate ya. Iya saja. Ya, Harapan 1 sempat diupload di Instagram juga kan oleh media kan. Jadi di situ itu saya langsung berpikir kayak ini nih ada potensi untuk kuliah di luar nih kalau misalnya menggunakan sertifikat ini nih gitu. Pasti lulus juga, maksudnya jalannya lebih mudah lah gitu. Kita nggak bisa memastikan lulus apa enggak, tapi jalannya biasanya lebih mudah kalau misalnya pakai sertifikat itu kan. Cuman yang menariknya ternyata sertifikat itu malah nggak digunakan ya Ki. Betul saya, betul. Malah ini memang tes pure kayak pengetahuan kita fikihnya, Betul, sorohnya, baca kitab, terus diwawancara bahasa Arab ya. Kemarin sempat idad nggak untuk berangkat ke Yaman ini? Sempat idad Lugawi, persiapan bahasa nggak? Udah atau belum? Nggak ada sih saya. Cuman belajar sendiri lah saya di rumah. Nengok YouTube lah saya. Dari dari media kan saya kayak mana belajar bahasa yang lebih bagus. Iya. Bagaimana belajar kitabnya lebih bagus gitu Iya, ya. karena sudah dites juga kan, dites bahasa Arabnya. Jadi orang-orang yang lulus ini memang orang-orang yang bisa nantinya berkomunikasi dan belajar dengan bahasa Arab di sana gitu ya. Saya. Iya, oke. Jadi kalau misalnya ini kan terbilang menurut saya pribadi atau menurut orang di luar sana kan ini terbilang cukup inspiratif. Dari mana Ki? Rumah di mana? Rumah di Langga Payung saja. Di Langga Payung ya. Iya. Dari Langga Payung terus membawa nama baik keluarga, nama baik pondok pesantren Ar-Rasyid, lulus di Al-Ahqaf Yaman, ya kan? Itu kan kisah yang bukan kisah, itu terbilang cukup inspiratif lah bagi kami ya putra daerah dari Labuhan Batu Selatan. Gitu kan. Itu saja. Mungkin lain kali setelah Rizky pulang dari Yaman lagi kita bisa melakukan sesi ini lagi, sesi podcast lagi. Mohon doanya saja. Iya, insya Allah ya. Jadi mudah-mudahan kita dikasih umur yang panjang dan kesempatan untuk berbicara lagi, untuk berbincang-bincang lagi dengan keadaan yang lain ya. Oke, mungkin itu saja. Sampai ketemu di episode podcast kami selanjutnya dengan orang-orang yang tentunya inspiratif. Saya Hanisha Fitri. Kami mohon undur diri dari sini. Rizky Ardiansyah Siregar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.